Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin Abdillah la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Kaum muslimin pendengar setia Radio Dai serta pemirsa MAJ TV dan TVku dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan yang penuh berkah dan manfaat ini kita masih dijumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di kajian sore kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam mari kita terucapkan kepada Nabi Agung Sayyidina Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana insya Allah kita nantikan syafaatnya besok di hari Yaumul Qiyamah. Mudah-mudahan kaum muslimin ya kita semuanya mendapatkan syafaat beliau atas izin Allah besok di hari Yaumul Qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik kaum muslimin pemirsa dan pendengar setia Radio Dais. Alhamdulillah di kajian sore kali ini narasumber kita sudah hadir di tengah-tengah kita. Beliau Habib Diyauddin Al-Mutahhar. Untuk itu yuk kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, gimana kabarnya Habib? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat, pokoknya semua intinya sehat. teman-teman sehat semua. Amin amin ya Allah, amin amin, dan semoga kita semua ya kaum muslimin, para pendengar dan pemirsa juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang hari ini lagi tidak enak badan atau badannya kurang fit, mudah-mudahan Allah menyembuhkan dan mengangkat penyakitnya dan bisa kembali sehat kembali, bisa melaksanakan aktivitas ibadah secara istiqomah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik kaum muslimin, pendengar setia Radio Dais dan pemirsa, di kajian sore kali ini yaitu kitab Nashaikhud Diniyah. Insyaallah tema yang kita kaji pada sore kali ini yaitu tentang dosa meninggalkan sholat. Ini tema yang sangat asik, tema yang mungkin ini kita alami semua. Jadi nanti para pendengar dan pemirsa yang ingin bertanya langsung ya di 0821 336 70.000 dan bisa melalui teleponnya di 0824 674 6352. Oke, langsung saja kita simak bersama kajian sore kali ini bersama dengan guru kita, narasumber kita, beliau Habib Diyauddin Al-Mutahhar. Moga Habib. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, ma ba'du. Alhamdulillah ya, Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita kembali untuk melanjutkan kajian dari kitab Nashaikhud Diniyah karangan Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad rahimahullah taala, yang mana kitab ini adalah kitab yang berisi nasihat-nasihat keagamaan yang seyogianya kita kerjakan. Di mana di beberapa pertemuan ya kita sudah bahas tentang sholat sholat fardu, kemudian sholat berjamaah, kemudian sholat Jumat, kemudian sholat sholat sunnah yang seyogianya dikerjakan. Kemudian beliau tutup dengan anjuran bagi siapa saja yang punya wirid, yang punya bacaan Quran atau yang punya sholat tahajud di malam hari dan lain sebagainya kok kelewat, maka seyogianya untuk diqadha. Karena sekali lagi kitab ini kontennya adalah konten tasawuf, sehingga berusaha bagaimana seseorang itu membiasakan dirinya dalam suluk supaya sampai usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sudah beliau arahkan ke situ, bahkan yang kalau kelewat pun dalam konteks wirid aja dianjurkan untuk mengqadha, maka jangan sampai kemudian yang wajib dilalaikan atau dientengkan. Bisa diqadha wae Itu. Sehingga di sini kemudian beliau berusaha untuk menutup pintu itu. Jangan sampai hanya karena ada pintu untuk mengqadha terus orang meremehkan sholat yang wajib. Sehingga di bab ini, di pasal ini beliau ingin menekankan bahwa sholat wajib itu suatu hal yang amat sangat penting. Bahkan kalau ditinggalkan itu memiliki dapat ancaman dari Nabi Muhammad SAW, ancaman yang luar biasa. Sehingga di sini beliau rahimahullah taala menyebutkan summa alam, kemudian ketahuilah anna min ankaril munkarat wa akbaril kabair wa afhashil muharramat tarku ba'dul muslimin lis shalawatil maktubat. Ketahuilah bahwasannya di antara yang paling mungkar, paling mungkar itu keji Betul, paling keji, yang paling jelek, yang paling buruk di antara tindakan-tindakan haram adalah peninggalan sebagian muslimin terhadap sholat-sholat yang wajib. Jadi beliau tidak menyatakan bahwa semua orang Islam, tapi ada beberapa orang yang kemudian mengentengno, bahkan kadang-kadang kalau guyon tuh kan walah wong sholat wis diqadha, mangis santai ora wis Sholat nomor loro Sholat boleh dilanggar
Waliyadzubillah ya. Dalam konteks apa? Guyon terus guyon. Iya, iya, betul. Jadi ala kulli hal ya itu ya jangan sampai itu menandakan bahwa kita ngentengno salat. Ya sehingga sini beliau kemudian menyebutkan waqat warada an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al hadits shahihah al katsirah bi kufri tarikus salat. Telah sampai kepada kita banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih yang kemudian konten dari hadis itu berisi tentang bagaimana kekufuran ya apa kufuran apa namanya pengingkaran terhadap siapa saja orang yang meninggalkan sholat. Salatnya. Ya qala alaihi salatu wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda al ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Ya apa jarak atau batasan ya janji antara bedanya janji kita dengan non muslim itu adalah sholat. Faman tarakaha faqad kafar. Orang yang meninggalkan sholat ya otomatis dia sudah kafir. Wa qala alaihi salatu wasallam man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jihara. Ya, barang siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, ya, faqad kafara jihara, maka dia sungguh telah kafir secara terang-terangan. Ini sekali lagi, ya, penekanan dari Nabi bahwa sholat itu satu hal yang penting, jangan sampai ditinggalkan. Ya, di konteks ini beliau ingin menyatakan, ya, meninggalkan dengan sengaja itu jelas kafir mutlak. Ya, meninggalkan dengan sengaja tanpa uzur, ya, karena kita tahu bahwa sholat itu ada uzur ya. Jangan kemudian terus orang sudah ada uzur maksa juga itu nanti dianggap terlalu keras dengan dirinya sendiri. Enggak, tapi yang dimaksud dengan muta'ammidan sengaja di sini adalah dia tanpa uzur. Ya. Kemudian dia meninggalkannya dengan niatan atau dengan dasar bahwa dia tidak menyadari atau meyakini kewajibannya. Itu yang kemudian melalui hadis ini juga di mazhab Hambali mengambil zahirnya, mengambil sisi yang nampak bahwa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, orang meninggalkan sholat dengan sengaja, mau alasannya dia apapun langsung dihukumi sebagai kafir. Sementara di mazhab Syafi'i ini dalam konteks fikih ya. Di mazhab Syafi'i nanti dicek dulu. Ya, ada orang kalau tidak sholat dicek dulu. Karena apa? Karena kita masih husnudzon. Jangan-jangan dia punya uzur. Ya, entah itu dia lupa, entah itu dia ketiduran, entah itu dia sakit sehingga ada kemungkinan dia sholatnya pakai gerak isyarat saja. Ya. Maka kemudian di mazhab Syafi'i dirinci. Ya, kalau memang dia ada orang enggak sholat dicek dulu. Kalau dia tidak sholatnya karena malas, ya karena malas sholat urip yo ngene-ngene tok we. Maka dihukumi sebagai fasik. Ya, orang fasik, orang yang mengerjakan dosa besar. Sementara kalau dia meninggalkan sholatnya karena dia tidak meyakini kewajibannya, ya baru kemudian itu divonis sebagai orang yang kafir. Itu nanti dalam konteks fikih nanti ada beberapa kriteria tertentu ya yang kemudian untuk dihukum dan lain sebagainya itu nanti ada ulasannya. Tidak bisa semua orang langsung menghukum memvonis gitu aja. Betul. Ya ruwet juga dunia ini nanti ruwet. Trending nanti. Ya ala kulli hal, tapi di sini Imam Haddad karena ini dalam konteks tasawuf maka beliau ingin sangat-sangat menekankan bahwa jangan sampai orang meninggalkan sholat. Sehingga yang beliau disampaikan ini hadis-hadis yang betul-betul ancaman dari Nabi SAW terkait bagi siapa saja orang yang meninggalkan sholat. Fil hadits al-akhar, dan dalam sebuah riwayat hadis lain Nabi SAW menyatakan man taraka sholata muta'ammidan, barang siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja faqad bari'at minhu zimmatullahi wa zimmatu rasulih, maka sudah terbebas dari dia tanggungan Allah dan tanggungan Rasulnya. Ini sama dengan ibarat kalau disamakan dikiaskan sama seperti orang yang dalam sebuah hadis qudsi Allah SWT pernah menyatakan malam yardha biqadai, ya, orang yang tidak ridho dengan ketentuanku, ya, malam yardha biqadai walam astagfirullah, ada ayatnya itu. Terus falyatru rabban siwaya, maka silahkan cari Tuhan selain saya. Ya, maka sini juga sama, orang yang tidak meninggalkan sholat dengan sengaja yang dia tidak meyakini kewajibannya atau karena dia malas, ya jangan ngaku sebagai seorang muslim. Kenapa? Karena sekali lagi bahwa di hadis sebelumnya Nabi sudah menyatakan al ahdul ladzi bainana wa bainahum, yang membedakan kita dengan non muslim adalah sholat. Ya. Jadi kalau tidak sholat ya jangan salahkan orang juga kalau kemudian menganggap Anda orang non muslim, waliyadzubillah. Ya. Karena konsekuensi dari kita mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yaitu tadi mengerjakan segala macam kewajiban yang sudah Allah tentukan dalam syariat.
Wa qala alaihi salatu wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man hafadha 'ala sholati, kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumil qiyamah." Barang siapa orang yang menjaga salatnya, maka nanti salat tadi akan menjadi cahaya baginya, akan menjadi petunjuk baginya, dan akan menjadi penyelamat dia nanti di hari kiamat. Wa man lam yuhafidh 'alaiha, dan barang siapa yang tidak menjaganya, konsekuensinya apa? Lam takun lahu nuran wala burhan wala najatan. Ya, maka nanti di akhirat dia tidak akan mendapatkan cahaya, tidak akan mendapatkan petunjuk, tidak akan bisa selamat. Ya. Wa kana yaumal qiyamati ma'a fir'auna wa qaruna wa hamana wa ubay bin khalaf. Nanti di hari kiamat nanti dia dikelompokkan bareng bersama dengan Firaun, Qarun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Ya, salah seorang orang kafir Quraisy yang meninggal di di perang Badar. Ya, artinya di sini beliau ingin menegaskan, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menyatakan bahwa orang yang tidak sholat atau yang tidak menjaga sholatnya dengan baik, ya sampai banyak yang kelewat tanpa udzur dan lain sebagainya, yaitu tidak beda jauh dengan Firaun dan teman-temannya itu. Faqat waqa'a tasrihu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi kufri tarikis shalah. Telah datang atau telah pasti ya at-tasrih, ya ketentuan atau keterang-terangan ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan kufurnya orang-orang yang meninggalkan salat. Wa kadzalika warada 'ani sahabah wa salafis shalih. Begitu juga telah sampai kepada kita ya berita tentang keterus-terangan dari para sahabat terkait dengan kafirnya orang yang meninggalkan salat. Itulah kenapa kemudian Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika menjadi seorang khalifah, ya, ketika sudah jadi khalifah, terus banyak orang-orang yang kemudian meninggalkan zakat atau tidak membayarkan zakat. Terus beliau ngirim pasukan ya ke kelompok orang yang tidak mau bayar zakat tadi. Ada beberapa sahabat yang protes, "Wahai Abu Bakar, ya tingkatan yang orang sampai diperangi itu kan kalau orang tidak mau sholat, bukan orang yang meninggalkan zakat." Iya. Karena memang itu masyhur pada masa itu bahwa orang tidak sholat itu sudah bisa diperangi lah bahasanya. Terus Abu Bakar jawab, "Ya, saya tidak akan membedakan antara orang yang meninggalkan sholat dan orang yang tidak mau membayarkan zakat." Sehingga di situ Abu Bakar menegaskan bahwa dua hal ini, yang melaksanakan sholat dan membayar zakat dan melaksanakan sholat, itu dua hal yang sama, ya, dua hal yang sederajat. Itu yang kemudian dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di awal Al-Baqarah, ya alladzina yu'minuna bil ghaibi, ya orang-orang yang beriman dengan hal yang gaib, wa yuqimuna sholata, dan mereka yang mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka memberikan atau menginfakkan dari apa-apa yang sudah kami rezekikan kepada mereka. Ya, di akhirat di selanjutnya di Allah taala menyebut ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang berada di atas petunjuk Tuhan mereka. Ya, sehingga kepentingan sholat itu menjadi salah satu ya tanda bahwa orang itu bakal mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hatta qala ba'dhum, ya sampai kemudian para sahabat di masa para sahabat masa para tabi'in dan selanjutnya itu sampai mereka menyatakan, ya ma sami'tu ashabar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaquluna fi syai'in minal amal. Ya, tidaklah kami mendengarkan salah satu dari sahabat Nabi yang menyebut, ya, membahas tentang sebuah amal, inna tarkahu kufrun illa shalah, bahwasanya amal ini kalau ditinggalkan bakal menjadikan orang kafir kecuali cuma sholat. Ya. Jadi sampai di era itu sampai disebutkan bahwa orang tidak haji tidak ada istilahnya kafir tidak ada. Ya. Kemudian orang tidak puasa misalnya, ya tidak ada kemudian yang bel-bel kafir. Orang tidak zakat juga belum tentu ada yang bel-bel kafir. Tapi orang tidak sholat itu sudah jadi semacam adatnya mereka untuk kemudian memvonis orang tidak sholat itu menjadi orang yang kafir. Ya, ini kemudian kalau kita rinci-rinci lagi atau kita renungkan, ya karena memang sholat itu satu-satunya yang siapapun bisa melakukan. Betul. Ya, mau sehat, mau sakit, mau kaya, mau miskin, ya mau tubuhnya sempurna atau yang kurang sempurna, maka mereka tetap untuk wajib sholat. Yang kemudian disebutkan selain syahadat, yang syahadat pasti pertama ya kan menjadi syarat sahnya semuanya. Kemudian selain syahadat dari rukun Islam ini yang semuanya setiap hari cuman sholat. Zakat kita cuma setahun sekali. Ya. Atau misalnya pun zakat tanaman misalnya panen setiap panen. Ya, sekarang panen mungkin 3 bulan 4 bulan sekali lah. Ramadan juga setahun sekali. Kemudian haji mungkin malah seumur hidup sekali. Ya. Jadi tidak sering. Tapi sholat ini yang setiap hari yang selalu dikerjakan. Nah, sampai kemudian
dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menegaskan kepentingan sholat ini sampai disebut ya as-sholatu mi'rajul mu'min. Ya, sholat itu adalah ibarat mi'rajnya, ya, menghadapnya seorang mukmin langsung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betul. Maka saking pentingnya itu sampai ya disebutkan sini bahwa tidak pernah saya mendengar sahabat Rasulullah yang menjelaskan sebuah amalan, sebuah ibadah yang kemudian mereka menyebut bahwa peninggalan terhadap ibadah ini adalah kekufuran selain sholat aja. Nggak ada yang lain. Ya, nggak ada yang lain. Karena saking pentingnya. Sehingga kemudian beliau melanjutkan fa iyyaka tsumma iyyaka wa tarkas shalah. Ya, maka hati-hatilah kalian, hati-hatilah engkau wahai seorang muslim dari meninggalkan sholat au tarka syai'in minha, atau meninggalkan sesuatu dari sholat. Ya. Jadi fullnya sholat jangan sampai ditinggalkan, maka detailnya pun juga jangan sampai ditinggalkan. Ya, termasuk diantaranya yang hampir sering dibahas soal tumakninahnya sholat. Ya, jangan sampai kayak sholat kayak ayam mangan lah bahasanya lah ya. Kayak ekspres gitu ya, atau mungkin bacaannya ya JNT atau mungkin bacaannya juga jangan sampai kayak ngebut ya dan lain sebagainya. Detail itu juga diperhatikan. Ya, jangan yang penting sholat, pokoknya sholat ekspresnya pokoknya sholat, ya jangan gitu juga ya, jangan seperti itu juga. Fa in fa'alta dzalik, ya, kalau engkau sampai melakukan hal tersebut, artinya meninggalkan sholat atau ya meninggalkan sesuatu dari sholat tadi, halakta ma'al halikin, engkau akan hancur bersama dengan orang-orang yang hancur. Wa khasirta dunya wal akhirah, dzalika huwal khusran mubin, dan engkau akan rugi dunia dan akhirat. Ya, di dunia secara tidak langsung akan mendapatkan ya judge ya dari sosial, ya, bahwa orang itu wongnya jane apik tapi ora sholat. Itu kan judge sosial yang yang cukup berat lah. Betul. Ya, di akhirat pun juga ya sebagaimana hadis yang diriwayatkan sebelumnya, bahwa tidak ada cahaya, tidak ada petunjuk, tidak ada keselamatan di akhirat. Waliyadzubillah subhanahu wa taala. Itu sungguh kerugian yang amat sangat nyata. Kemudian beliau melanjutkan, wa kama yajibu 'alaika an tuhafidha 'ala sholati wa yahrumu 'alaika an tudayyi'aha. Ya, sebagaimana wajib atasmu, ya, wajib kepadamu untuk menjaga sholat dan jangan sampai engkau menyia-nyiakannya, maka kadzalika yajibu 'alaika an tushaddida 'ala ahlika wa auladika wa kulli man dzalika 'alaika wa kulli man laka 'alaihi wilayatun fi iqamati sholat. Maka seyogianya juga atau wajib juga ke atasmu adalah untuk menegaskan ya kewajiban pendirian sholat kepada keluargamu, anakmu, dan siapapun yang berada di bawah tanggunganmu. Ya, ini yang kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam nyatakan dalam sebuah hadis, ya mur auladaka bis sholati fi sab'a. Ya, perintahkan anakmu untuk sholat di saat dia usia 7 tahun. Ya. Wadribu 'alaiha fi 'ashr. Kalau sudah 10 tahun kok masih tidak biasa sholat, ya maka dipukul. Yang dalam konteks pukulnya nanti kemudian para ulama menjelaskan pukulan takdib, ya pukulan apa namanya didikan, ya bukan pukulan balok atau misalnya pukulan dendam, itu enggak, tapi pukulan didikan. Ya. Dan siapapun yang berada di bawah tanggungan, ya misalnya kita nanggung nafkahnya keponakan, ya atau misalnya kita nanggung nafkahnya paman atau orang tua dan lain sebagainya, maka jangan lupa untuk ya menegaskan bahwa kepentingan sholat tadi. Wala tada'lahum 'udran fi tarkiha, jangan sampai ya kalian menyediakan udzur, ya atau sampai mencari-cari udzur, ya supaya orang ini bisa wis sepuh ora sholat ora apa. Si umur 7 tahun tapi harus dilatih. Ya. Maka kemudian para ulama nyebut, ya kenapa kok 7 tahun yang mungkin belum balik, yang belum mukallaf kok sampai disuruh untuk sholat. Ya. Sementara kita tahu bahwa hukum itu wajib setelah mukallaf. Sebenarnya para ulama bahwa supaya si anak ini sudah membiasakan dirinya. Karena di mana-mana yang tidak terbiasa itu pasti akan terasa berat. Ya. Apalagi ya kita tahulah dari beberapa kisah orang-orang yang misalnya baru mu'alaf di usia yang sudah 20 tahun ke atas, 30 tahun ke atas, rata-rata di antara keluhan mereka adalah bagaimana sulitnya mereka mengkontrol ya waktu, ya memanage waktunya untuk melaksanakan sholat 5 waktu secara sempurna. Betul. Maka semenjak kecil kita sudah diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melatih anak-anak seperti itu. Wa ghadab 'alaihi asyadul ghadabi wa a'zama mimma taghdabu 'alaihi law atlafa malak. Bahkan kata Imam Haddad, ya seandainya ada udzur yang terjadi. Udzur yang terjadi yang kemudian sampai mereka kelewatan,
ya, sampai tidak sholat, maka kata Imam Haddad kalau perlu marahi mereka. Ya. Bahkan kalau bisa marahmu itu lebih marah daripada ketika mereka menghilangkan hartamu. Ya. Misalnya ada rusak, kulkas rusak ya, dirusak oleh anak, diamuk ya. Maka terkait dengan sholat ini ya, kalau ada yang meninggal, ada yang ketinggalan, marah sampai lebih daripada yang harta kehilangan tadi. Fa illam taf'al dzalika kunta minal mustahinina bi huquqillah ta'ala wa bidini. Kalau engkau tidak melakukan itu, kata Imam Haddad, maka engkau bisa jadi tergolong orang-orang yang merendahkan atau meremehkan ya hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan juga agamanya. Ini yang kemudian perlu diperhatikan, bahwa beberapa ulama termasuk ulama-ulama fikih mengkategorikan ya al-istihana ya, atau al-istihqar ya, merendahkan atau melecehkan syiar-syiar agama itu bisa masuk kategori kekufuran. Waliyadzubillah. Itu yang kemudian dirinci oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab beliau kitab Al-I'lam bi Qawaati' al-Islam. Itu beliau merinci terkait dengan siapa saja orang yang melakukan ini dengan niat kok istihqar, yang merendahkan, bisa langsung kafir, waliyadzubillah. Maka dalam konteks ini Imam Haddad sangat ingin menyampaikan bahwa kalau engkau tidak mendidik keluargamu untuk sholat ya dengan betul-betul serius, ya jangan kau termasuk orang yang mustahini ini tadi, orang yang istihana, merendahkan syariat Islam tadi, waliyadzubillah. Maka hati-hati ya, waman aqabtahu wa ghadibta alaihi wa lam yamtasil wa yanzajir fa ab'idhu anka wa trudhu minka. Nah, ini Imam Haddad sampai memberikan gambaran seandainya ada anak ya atau keluarga sudah dimarahi, dibentak, apapun kok masih tetap tidak nurut ya. Katanya Imam Haddad, jauhi. Ya, jauhi. Bahkan beliau sampai menyebutkan wa trudhu ya, usir. Ya. Tapi sekali lagi jangan kemudian dileterlek berarti dikeluarkan dari kakak atau enggak. Tapi artinya ini adalah takdib ya, didikan supaya si anak tahu bahwa ini adalah hal yang penting bagi orang tua. Ya, jangan sampai kemudian si anak ya merendahkan atau enggak mau sholat, terus orang tuanya ya wis karepmu lah, tetap tak kasih uang lah, tetap tak kasih ini apa segala macam. Akhirnya si anak enggak merasa bahwa sholat itu suatu hal yang penting. Ya. Maka kemudian kemarin beberapa hari lalu saya sempat lihat di sebuah reel Instagram ya, di Instagram itu ada satu anak kecil di Amerika, satu anak kecil tidak salah umur 7 atau 8 tahun ya, atau 10 tahun lupa deh. Terus ditanya sama orang itu bahwa ya, bahasa kita ya, adik kamu muslim dek ya? Oh iya, saya dengar kamu sudah sholat 5 waktu penuh. Iya. Loh kenapa? Dia anak jawab, iya karena orang tua saya bukan orang yang ngancem katanya. Tapi orang tua saya memberikan pemahaman bahwa nak ya, di dunia ini ada zat yang maha segalanya, yang menjadi Tuhan kita, yang kalau kamu mau minta apapun hanya Dia yang bisa memberikannya. Sementara orang tua dan sekeliling kamu ini cuma sebagai perantara dari Tuhan yang maha segalanya ini. Terus kata si anak tadi, ya saya akhirnya merasakan bahwa saya sholat ini ya memang karena saya butuh kepada Tuhan saya, bukan karena paksaan, bukan karena apa. Nah ini metode yang menarik, karena semenjak kecil si anak sudah diberikan pandangan seperti itu. Jadi tidak hanya diancam, tidak hanya dia apa. Iya. Tapi prinsipnya ya itu nanti silakan diatur lah dalam istilahnya dalam parenting ya, ilmu mendidik anak. Tapi poinnya kata Imam Haddad ya, tegaskan kepada si anak ini bahwa ini sholat ini suatu hal yang penting. Betul, jangan sampai diremehkan. Fa innahu syaitan la khaira fihi wala barakah ya. Karena orang-orang yang anak-anak yang tidak menganggap sholat itu penting, itu sama seperti setan yang tidak ada kebaikannya sama sekali. Ya, tahramu muwalatuhu wa mu'asyaratuhu ya, yang haram untuk dibaik-baiki, dibantu dan lain sebagainya. Wa tajibu mu'adatuhu wa muqata'atuhu, dan wajib untuk dijauhkan, wajib untuk semacam diembargo. Yeah. Wa huwa minal muhaddina lillahi wa rasulihi, dan orang seperti itu termasuk di antara orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah, jangan sampai seperti terjadi. Ya. Kemudian dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala menyatakan la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu. Ya. Allah taala menyampaikan bahwa la tajidu qauman, engkau tidak akan mendapati sebuah kelompok
ya yu'minuna billahi wal yawmil akhir, yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, yuwaduna man hadallah, mereka ya muwadah, ya saling mencintai, saling membantu, saling itu dengan siapa? Man hadallah, orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala, wa rasuluh, dan juga rasulnya. Walau kanu aba'ahum au abna'ahum, walaupun yang mereka cintai atau yang mereka yang menentang Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang tua mereka, anak-anak mereka. Kemudian beliau menyatakan fanafal imana 'anil muwadin lil muhadin lahu wa li rasulih. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan bahwa tidak ada satupun seorang mukmin yang sejati yang saling bantu membantu dengan para musuh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka silakan beliau ingin mengkiaskan bahwa kalau ada orang tua anaknya tidak mau sholat, kok malah dibantu, dienak-enakno, ya sama seperti ini. Ini sekali lagi ancaman yang amat sangat keras, atau inisiatif atau pendapat beliau terkait orang-orang yang yang tetap membantu, tetap ngenakno anak-anak yang tidak mau sholat tadi. Wa in kanu min aqrabil aqrabin, walaupun mereka termasuk di antara orang yang paling kerabat, yang paling terdekat. Wa ghayatu ma yusmahu bihi lil 'ami al-ghafil al-mustaghriq mahma fatatu sholatu ay yaqdiyaha ma'a taubati 'anil 'audi ila mithli dzalik. Ujung dari semuanya, kalau memang orang ini ya tidak sengaja, atau misalnya satu hal tertentu yang dia sampai tidak mampu untuk sholat, ya maka seharusnya orang yang meninggalkan sholat tadi untuk mengqadhanya. Ya, jangan lupa bahwa kalau yang sunnah pun dianjurkan untuk diqadha, maka yang wajib pun juga pasti bisa diqadha. Ya, jangan kemudian karena merasa wis lewat tok, wis bar wis waktune. Ndak. Ya, kita punya dalam syariat ada ketentuan qadha. Ya, bagi siapa saja orang yang kelewat melakukan hal yang seharusnya wajib dilakukan, sebaiknya langsung diqadha. Ya, sebaiknya langsung diqadha. Jangan jangan diundur-undur, ditunda-tunda. Terus katanya madat ma'at taubati 'anil 'audi ila mithli dzalik. Ya, yang qadhanya itu kemudian bersamaan dengan rasa taubat, ya, jangan sampai kembali lagi ke hal yang seperti itu. Fa ammal idha'atu fala, kalau sampai menyia-nyiakan, meremehkan, ya tidak sama sekali. Artinya jangan sampai ya qadha ini kemudian ditinggalkan ya hanya karena selewat waktunya. Ya, lewat ini. Tidak ini segala macam. Jangan. Ya, jangan sampai seperti itu. Ya, jangan sampai seperti itu. Kaifa wa 'alaihi fi ikhrajis sholati 'an waqtiha itsmun 'adzim wa in badara bi qada'iha. Bagaimana hendak karena kalau ketika orang sudah meninggalkan sholat di luar waktunya, ya dia sudah berdosa yang amat sangat besar. Ya. Kok masih tidak mau tambahan mengqadha, kok masih tidak mau merasakan atau berniat untuk taubat. Jangan sampai seperti itu. Ya. Waliyadzubillah. Wa laysa bi 'udhrin al-istighalu bid-dunya wala bi ghairiha 'an sholati hatta tafut wala 'udhra illa an-naum aw nisyan faqat. Ya, dan juga bukan termasuk udzur adalah al-istighalu bid-dunya, sibuk dengan urusan keduniawian, wala bi ghairiha 'an sholat, dan juga yang selainnya, ya dari kesibukan yang bisa melalaikan dari sholat. Wala 'udhra illa an-naum wa nisyan faqat. Ya, tidak ada udzur dalam sholat kecuali cuma tidur dan lupa. Sudah. Dua hal ini adalah dua tok, ya, dua saja yang menjadi udzur untuk meninggalkan sholat. Suatu keringanan. Ya, keringanan. Ya, artinya ketika meninggalkan sholat karena dia lupa atau karena dia tidur, maka dia tidak mendapatkan dosa besar. Ya, tapi kalau sengaja wis melek, wis macam-macam, wis ngopi, wis segala macam, kok sholatnya tinggal, ya itu dosa yang besar. Ya. Wa 'ala wulatil umuri an yahmilul 'amata 'ala fi'il sholatil maktubah, dan juga para pemerintah, para pejabat juga seyogianya memerintahkan para rakyatnya, masyarakatnya untuk mengerjakan hal yang wajib, termasuk di antara salat yang wajib. Wa 'alaihim ay yu'aqibu man tarakaha kaslan. Ya, dan mereka juga seyogianya memberikan hukuman, ya, bagi siapa saja yang malas mengerjakannya. Bil qatli lah, ini dengan pembunuhan. Ini sekali lagi dalam konteks fikih harus dirinci lagi. Betul. Ya, harus dirinci lagi. Panjang dalam fikih itu. Tapi sekali lagi ini tasawuf, ini bagaimana orang suluk, ya. Maka harus tanda kutip seakan-akan harus diarahkan ke yang straight, ya. Betul. Karena kalau dikasih yang rosok-rosok nanti malah ruwet nanti, ya. Wadzalika ba'da istitibati ilam yatub, ya. Kemudian itu qatl tadi, pembunuhan tadi kalau sudah diistitabah, ya, dan juga ndak tobat. Ini sekali lagi tugasnya para pemerintah, pejabat.
Ya, jangan kemudian karena ada orang merasa, saya orang alim, saya tahu hukum fikih. Ya, kalau saya lihat ada orang ndak sholat, ya terus saya suruh tobat, kok ndak tobat, langsung dibunuh. Enggak. Ya, karena sekali lagi kalau semua seperti itu, ya ketatanan dunia ini pasti ruwet. Ya, siapapun akhirnya kemudian merasa berhak untuk memberikan vonis dan lain sebagainya. Ya. Wa 'alal wati ismun 'adzim wa harajun idza sakatu. Ya, para pemerintah juga mendapatkan dosa kalau sudah diam terkait hal semacam itu, ma'al ilmi wa qasuru fil qiyami bihi. Ya, kalau mereka tahu dan tidak melaksanakannya, wala rukhsata lahum fi tarki dzalika wa ma yajri majrahu min umuriddin, dan tidak ada keringanan bagi mereka untuk meninggalkan hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini terkait sekilas tentang bahayanya meninggalkan sholat, ya, bahwa sampai di sebagian mazhab langsung otomatis dikafirkan. Sementara sekali lagi dalam konteks mazhab Syafi'i, ya dirinci dulu, ya kemudian yang berhak menghukum adalah para pejabat, tapi jangan dilupakan bahwa bagi orang yang memang tidak sengaja meninggalkan sholat, ada kesempatan untuk mengqadha'nya. Tapi kalau bisa, kata Imam Haddad, bersamaan dengan taubat, ya jangan sampai terulang kembali. Wallahu a'lam bishawab. Oke, terima kasih Bib, penjelasannya sangat luas sekali, sangat komprehensif sekali, dan bisa insya Allah kita pahami bersama. Baik kaum muslimin pendengar setia Radio Dais, sekali lagi yang ingin bertanya bisa melalui WhatsApp-nya Radio Dais di 0821 336 70.000. Bib, kita bincang sebentar saja Bib, karena waktu kita kayaknya ini sedikit sisanya. Ya. Tadi kalau kita membahas tentang persoalan tidak sholat itu kafir, nanti bahasanya panjang sekali, Bib. Nah, itu nanti aja lah, nanti di fikih itulah, event, di fikih, yang di lain fikih, di fikih ya. ya. Itu nanti trending itu nanti. Nah, kita yang masuk di sini adalah orang yang sengaja melakukan meninggalkan sholat dengan sengaja, tapi dia mengkodok. Itu termasuk dosa yang sedang, kecil, besar. Wah, ya itu pasti masuk dosa yang besar. Ya, pasti masuk dosa yang besar. Kenapa? Karena kalau itu tadi kemungkinan dia bisa masuk kategori mantar kesolah muta'ammidan. Ya. Sementara tadi disebutkan bahwa yang tidak menjaga sholat aja dia tidak bisa dapat cahaya di dunia akhirat dan lain sebagainya. Bahkan sampai di hadis tadi diriwayatkan dikumpulkan bersama dengan Fir'aun dan lain sebagainya. Waliyadzubillah. Jadi itu masuk kategori dosa yang besar. Artinya orang ya walaupun dia mengkodok, toh dia pada sebelum artinya kodok itu adalah kodok yang memang sholatnya itu sengaja meninggalkan, berarti ya sama aja. Jadi prinsipnya gini, kodok itu adalah konsekuensi kita ya terhadap janji yang diucapkan saat kita mengucapkan syahadat. Ya, di situ ada konsekuensi dari syahadat itu kan diantaranya dalam melaksanakan sholat 5 waktu yang wajib. Ya, oke. Kemudian ada yang kelewat. Ya. Maka kalau kita mau dianggap masih ya konsekuen dengan janji tadi, ya dibayar dong dengan qadha. Soal apakah kemudian dia dapat dosa atau enggak, kalau dia sengaja meninggalkan sholat ya pasti dapat dosa. Pasti dapat dosa. Pasti mendapatkan dosa, tapi qadhanya tetap wajib. Qadhanya tetap wajib. Padahal mohon maaf Bib, kalau qadha itu adalah agar kita terlepas dari tanggungan sholat dan lain sebagainya. Iya, betul. Ya. Betul. Maka sekali lagi kan kalau jenengan mengucapkan bahwa dia sengaja meninggalkan sholat, maka kita tarik lagi ya ke konsekuensi tadi. Ya, konsekuensi di antara konsekuensi syahadat yaitu melaksanakan sholat 5 waktu. Ya. Yang kalau kelewat ya diqadha. Jadi qadha ini bukan hanya wajib bagi yang meninggalkan sholat dengan sengaja, yang ketiduran pun juga wajib qadha. Betul. Ya. Hanya bedanya yang ketiduran tidak dapat dosa, kan dia ketiduran, sementara yang meninggalkan sengaja dia dapat dosa. Hanya itu aja bedanya. Qadhanya tetap wajib. Oke. Maka kemudian saya lupa belum sempat ngecek lagi. Saya bolak-balik cerita kan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah pulang dari perang apa itu, ya pulang malam. Ya, terus di tengah tengah malam itu beliau merintahkan para sahabat untuk istirahat. Kemudian minta untuk memerintahkan Sayyidina Bilal untuk ngecek. Nanti kalau sudah waktunya subuh, ya kamu azan wahai Bilal. Ya sudah, semua sahabat tidur. Saya Bilal jaga. Yang Allah Ta'ala, ya takdirnya Allah Ta'ala juga jadi pelajaran buat kita. Karena ini syariat terkait dengan bagaimana cara mengqadha ya. Oke. Allah Ta'ala berikan rasa ngantuk kepada Sayyidina Bilal. Ya, sampai beliau ketiduran juga. Nah, dari semua rombongan ini termasuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semuanya dibikin sama Allah tidur.
sampai mereka baru bangun saat matahari terbit. Ya, saat matahari terbit. Kemudian Nabi bangun terus membanguni semua para sahabat untuk kemudian ya bergerak sedikit ke arah jalan itu, terus wudhu bareng, terus mengqadha sholatnya bareng. Ya. Nah, kalau kita prinsip ya bahwa yang mengqadha itu adalah orang yang wajib mengqadha adalah orang yang hanya meninggalkan sholat tanpa sengaja, ya Nabi tidak akan qadha. Ya. Karena Nabi kemudian tetap mengqadha sholatnya. Tapi poinnya adalah bagi yang meninggalkan sholat karena alasan udzur yang lupa atau karena tiduran tadi, ketinggalannya dia ini tidak dapat dosa. Ya. Tapi kalau yang meninggalkannya dia dengan sengaja tanpa udzur, ya maka dia dapat dosa. Waliyadzubillah. Oke. Terima kasih, Beb. Ya, sama-sama. Ini ada satu pertanyaan lagi, Beb, dari pendengar ini. Ini ya masih ada kontaknya di sholat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin bertanya, Beb. Ya. Bagaimana hukumnya anak di luar nikah menjadi imam sholat? Nah, ini biasanya terjadi di sana. Tapi sebelum maaf, Beb, jangan dijawab dulu. Kita akan rehat sejenak setelah satu dada berikut ini. Dipancarkan dari Menara Al-Husna. Dipancarkan langsung dari Menara Al-Husna. Menjelaskan dari Menara Al-Husna. Kawasan Masjid Agung, Jawa Tengah, 107,9 FM. 107,9 Radio Dakwah Islam terdepan dalam dakwah dan nada. Radio Dakwah Islam atau yang kerap disingkat Radio Dais telah mengudara sejak 23 September 2006. Radio berfrekuensi 107,90 MHz yang bertempat di lantai 1 Menara Al-Husna kawasan Masjid Agung Jawa Tengah merupakan radio yang bukan hanya menampilkan dakwah syiar agama Islam, tapi ternyata yang lain adalah Dais menyajikan acara hiburan, pendidikan, dan informasi dengan format Islami. Saatnya disapa dulu ya, udah gabung via SMS-nya. Berjumpa kembali bersama saya Conan di dalam acara Uswah. Kita akan membahas sesuatu yang berkaitan dengan tanaman kaum muslim. Masih dalam acara Salam Pagi. Kaum muslim, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Masjid Agung Jawa Tengah untuk menantikan azan sholat zuhur. Senang sekali Kak Fajar pagi hari ini bisa menemani adik-adik semua dalam acara siaran anak RA. Selain itu, Dais mempunyai keunggulan untuk memikat hati para pendengar dan berbeda dari radio lainnya, yaitu adanya segmen dialog interaktif mengenai syiar agama Islam yang sangat dibutuhkan setiap masyarakat. Radio Dais menjangkau daerah Semarang, Demak, Kendal, dan sekitarnya. Bagi pendengar yang berada di luar kota, tidak perlu takut ketinggalan berita. Kini, Anda bisa download aplikasi Dais Play yang telah tersedia di Play Store smartphone Anda. Radio Dais, terdepan dalam dakwah dan nada. 107,9 FM Radio Dakwah Islam terdepan dalam dakwah dan nada. Kaum muslimin pendengar setia Radio Dais dan pemirsa MAJT TV serta TV-ku dimanapun Anda berada, kita kembali lagi di kajian sore kali ini bersama dengan saya sendiri Faiz dan narasumber kita beliau Habib Diyauddin Al-Mutahhar. Baik, silakan kaum muslimin pendengar setia Radio Dais yang ingin bertanya melalui via telepon di 0802467465352. Ya, lagi tadi Bib, lanjutan dari pertanyaan tadi, bagaimana bolehkah seorang anak Di luar nikah menjadi imam sholat? Ya. Sejauh yang saya baca memang tidak ada larangan. Ya, karena gini, ini harus dikembali harus diluruskan persepsinya dulu betul. bahwa maaf yang sering kita sebut dengan anak haram itu sebenarnya bukan anak haram. Yang haram adalah tindakan orang tuanya. Orang yang melahirkan. Ya. Sehingga statement bahwa karena kalau orang nyebut ini anak haram, ya haram tidak boleh jadi imam, tidak boleh ini apa segala macam, tidak. Tetap mereka manusia, tetap mereka anak, ya. Hanya mereka lahir dari jalur yang tidak seharusnya. Ya. Ya, itu nanti yang kemudian permasalahan dalam anak yang di luar nikah itu adalah saat nanti mereka dalam hal pernikahan dan warisan. Sementara untuk konteks lain, misalnya dalam hal muamalat, kemudian dalam hal ibadah, tidak ada perbedaan. Jadi seorang anak yang disebut tadi sebagai anak yang di luar nikah, kalau dia memang layak dan memenuhi kriteria sebagai imam sholat, maka dia boleh jadi imam sholat. Betul. Tidak ada masalah. Betul. Kalau misalnya ada orang
wah daripada anak itu yang masih stereotip masyarakat masih jelek misalnya. Kok ternyata ada yang lain yang bukan anak yang seperti itu, kok layak jadi imam? Ya silakan majukan, tidak ada masalah. Ya, karena menghindari stereotip masyarakat. Tapi poinnya sekali lagi diingat-ingat bahwa seorang anak yang terlahir dari luar nikah, yang salah bukan si anak, tapi yang salah adalah tindakan kedua orang tuanya. Ya, jadi nanti permasalahannya hanya dalam, ya nanti perlu dirinci lagi, hanya dalam bab pernikahan dan bab sebagai ahli waris, yaitu yang harus dirinci. Jangan sampai kemudian orang salah menisbatkan bin, ya karena nanti soal pernikahannya bakal jadi ruwet, nanti ahli warisannya juga bakal jadi ruwet. Ini menarik, Beb. Sebenarnya pertanyaan dari pendengar itu ada nyambungnya. Terus karena ada sebuah hadis juga mengatakan bahwa seorang ibu yang melahirkan itu dosanya itu, seorang ibu yang melahirkan dosanya dihapus. Seorang ibu yang melahirkan anak, itu dosanya dihapus. Bahkan dikatakan bahwa seorang ibu itu ketika melahirkan anaknya yang keluar dari rahimnya itu ada suatu hadis mengatakan bahwa seorang ibu itu suci kembali. Apakah itu betul? Ini pertanyaan, apakah itu betul, Beb? Hadis seperti itu. Kalau hadis itu saya secara pribadi belum pernah mendengar. Belum pernah tahu. Tapi kalau memang ada, ya, maka dikembalikan sama dengan penghapusan dosa di hadis yang lain. Termasuk kalau kita jalan ke masjid, setiap langkah menghapuskan dosa dan lain sebagainya, para ulama menyimpulkan bahwa dosa yang dihapus adalah dosa-dosa kecil. Ya. Sementara dosa-dosa besar tetap wajib untuk taubat. Bagi ibu tadi. Siapapun. Ya ini nanti siapapun ya. Ini umum ya. Karena ketika kita baca hadis kok ada penghapusan dosa, ya. Maka umumnya penghapusan dosa yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil. Ya, adapun dosa-dosa besar tetap wajib untuk taubat. Nah, ini disebut di banyak kitab. Termasuk misalnya dalam konteks pertanyaan jenengan kan nyambung semuanya tadi kan. Nauzubillah, ya ada yang berzina kemudian sampai hamil. Ya, terus ketika melahirkan dia kan dapat penghapusan dosa. Betul. Maka yang dihapus ya hanya dosa-dosa kecilnya. Sementara dosa zina yang masuk kategori kabair, dosa besar, ya nanti dulu itu terkait apakah nanti dia tobat atau enggak. Urusan saya itu. Urusannya ibunya lah ya. Ya Allah a'lam bishawab. Baik. Saya pahami. Ya baik. Alhamdulillah kajian sore kali ini waktunya sudah selesai. Untuk itu minta doanya agar kajian sore kali ini menjadi kajian yang berkah, manfaat dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Maulana Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qutr untha wa dhakar, rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhil atqiya ulama nahdha bil khairi wa nukfa kulla syarr. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqirra bir ridha minkal 'uyun wa qdi 'anna rabbana kulla diyun qabla an ta'tiyana rusulul manun waghfir wastur anta akramu man satar wa salatullahi taghshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi lin nasi shifa wa 'ala al adil kirami syurafa wa 'ala sahbil masabihil ghurar. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. اللهم ادفع وارفع عن الإسلام والمسلمين وعن إخوان المسلمين في غزة وفي فلسطين جميع الأذيات والبليات والعاهات والأمراض والأسقام والألم وجميع الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم الطف بنا والمسلمين، اللهم فرج عنا والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم احفظنا وإياهم من الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم. Alhamdulillah kajian sore kali ini sudah selesai. Kaum muslimin pendengar setia Radio dan pemirsa, mari kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Faiz mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.